Saya ingin menyinggung beberapa poin yang saya lihat sangat penting untuk kita ingat dalam menyikapi masalah ini. Poin yang pertama, bahwa penghinaan terhadap Nabi itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surat Az-Zukhruf ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada satupun nabi yang datang kepada mereka kecuali mereka hinakan. Mereka olok-olok. Kemudian di surat Al-Hijr juga di ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada satu rasul pun yang datang kepada mereka kecuali mereka olok-olok, mereka hina, mereka caci, mereka lecehkan. Semua nabi dan semua rasul telah diolok-olok oleh mereka, telah dihina oleh mereka, telah direndahkan oleh mereka. Ini mereka lakukan karena memang mereka sangat membenci kaum muslimin. Sehingga wajar jika kebencian ini ya sesekali nampak. Dan yang ada di hati mereka jauh lebih parah. Kebencian yang ada di hati orang-orang kafir kepada kaum muslimin jauh lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim." Telah tampak kebencian mereka di lisan-lisan mereka. "Wa ma tukhfi suduruhum akbar." Dan apa yang disembunyikan di hati mereka jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat, lebih parah. Makanya mereka tidak akan rela dengan kita. Mereka tidak akan senang dengan kita sampai kita mengikuti mereka. Dan Allah juga tegaskan hal ini dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka semuanya tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Allah sudah tegaskan ini semuanya. Makanya ketika melihat ya adanya penghinaan-penghinaan yang terus berulang dari mereka, maka jangan heran. Memang kebiasaan mereka seperti itu kepada nabi-nabi, kepada semua rasul. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa penghinaan apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan Nabi kita sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah putuskan, Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki tingginya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu, maka hal itu yang harus terjadi. Tidak mungkin diganggu gugat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh ayat 4 berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami wahai Muhammad telah mengangkat namamu. Telah memuliakan namamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan nama beliau. Dihina dengan cara apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetaplah manusia yang paling mulia. Tetaplah makhluk Allah yang paling mulia. Beliau tetaplah menjadi penghulu anak Adam. Beliau tetaplah orang ya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-wasilah, dengan al-maqamul mahmud, dengan al-kautsar, dengan telaga beliau yang paling besar,
dengan umat yang paling banyak. Semua kemuliaan beliau ya tidak akan terpengaruh oleh penghinaan mereka sedikit pun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga yang ingin Anda sampaikan di sini, bahwa tindakan mereka menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan membinasakan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah ancam orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini dengan banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Hijr ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kafaina kal mustahzi'in." Wahai Muhammad, orang-orang yang menghinamu itu aku yang akan mengurusnya. Kami yang akan mengurusnya, wahai Muhammad. Cukup, tidak usah engkau urusi. Kami yang akan mengurusi mereka. Ini ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengurus mereka, Allah yang akan mengazab mereka, bagaimana memberikan hukuman kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan telah ada contoh-contoh yang seperti itu di umat-umat sebelum umat ini. Di surat Al-An'am ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu telah dihina oleh mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena penghinaan mereka itu. Di surat Ar-Ra'd ayat 32 juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, fa'amlaytu lilladzina kafaru, thumma akhadtuhum, fakaifa kana 'iqab." Wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu telah dihina, telah dicemooh, telah diolok-olok oleh mereka. Dan aku pun Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan kepada mereka. Saya biarkan sebentar. Allah biarkan sebentar olok-olokan itu. Tsumma akhadtu. Setelah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, kemudian aku hukum mereka. Kemudian aku azab mereka. Fa kaifa kana iqab? Maka lihatlah bagaimana siksaan tersebut. Bagaimana hukuman tersebut. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok orang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum membahas pembahasan masalah fikih tentang masalah boikot. Ketika kita tahu bahwa penghinaan kepada seorang nabi itu kebiasaan orang-orang kafir. Dan kita juga tahu bahwa penghinaan tersebut tidak akan mempengaruhi kemuliaan seorang nabi yang dihina. Kita juga tahu bahwa semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang pantas untuk mereka. Bukan berarti kita diam-diam saja. Kita punya kewajiban yang dibebankan kepada mereka untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya, lakukan pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lakukan pengingkaran terhadap kemungkaran yang mereka lakukan semampu kita dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, bantah misalnya hoax yang mereka sebarkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan kepada mereka sisi-sisi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Kemudian terapkan
agama Islam dalam diri kita dan sebarkan agama Islam yang hak kepada masyarakat. Perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, apabila kita ingin melakukan hal-hal lain yang bisa merugikan mereka secara duniawi, maka silahkan dilakukan, ya, selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan. Baik.